Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan fillah, kita lanjutkan kajian tentang 4 imam mazhab dan mengenai nasab mereka, kemudian keilmuan, akhlak serta hikmah ya yang terkandung dari kepribadian, yang dapat diambil dari kepribadian para imam mazhab ini. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i rahimallah ya, Imam Abu Hanifah rahimallah, Malik bin Anas rahimallah, Imam Syafi'i rahimallah. Dan sekarang kita masuk kepada muridnya Imam Syafi'i, yakni imam dari mazhab Hambali, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Hikmah yang dapat kita petik dari akhlak salaful ummah, diantaranya dari 4 imam mazhab, adalah sifat sabar itu yang ada pada diri 4 imam mazhab ini. Tentunya mereka itu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ya. Karena 4 imam mazhab ini kan adalah generasi sesudah generasinya Rasulullah dan para sahabat ya. Bahkan kayak Imam Ahmad ini dan Imam Syafi'i adalah tergolong generasi tabi'ut tabi'in ya. Walaupun sebahagian dari ulama ahli sirah, masari sejarah Islam menyatakan masuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini masuk dalam generasi tabi'in yang terakhir. Ada yang berpendapat demikian, tapi yang masyhur seperti Ibnu Hajar Asqalani mengatakan ya termasuk dalam kelompok tabi'ut tabi'in ya, kecuali Imam Abu Hanifah ya, karena Imam Abu Hanifah sempat berguru dan bertemu sejumlah sahabat Nabi. Bahkan Imam Malik juga begitu. Imam Malik bin Anas, pemimpin mazhab Maliki, itu sempat bertemu sahabat Rasulullah dan sempat berguru beliau dengan sahabat Rasulullah. Itu ada di Al-Muwatta, itu dijelaskan. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya, mereka tidak bertemu sahabat Rasulullah ya, mereka bertemu dengan Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak bertemu dengan Abu Hanifah ya. Karena lahir, sebagian riwayat menjelaskan saat lahirnya Imam Syafi'i ya, tahun yang sama itu wafatnya Imam Abu Hanifah ya. Dalam keilmuan itu sabar ya dalam menuntut ilmu. Tadi mengenai kesabaran beliau itu. Tatkala dia pulang dari tempat Imam Abdul Razak yang berada di Yaman, ada seseorang yang melihat Imam Ahmad di Mekah dalam keadaan yang sangat lelah, sangat letih, sangat capek. Lalu orang tadi mengajak bicara. Maka Imam Ahmad mengatakan, ini lebih ringan dibandingkan faidah yang saya dapatkan dari Imam Abdul Razak ya. Artinya walaupun sangat lelah, dia tetap melayani ya, orang ngajak ngobrol, ngajak bicara. Dari Yaman dia ke Mekah ya, perjalanan waktu itu bukan naik mobil ya, bukan naik pesawat. Dari Yaman ke Mekah zaman Imam Ahmad itu ya berkuda, naik onta ya. Dia lelah, berdebu padang pasir, berhari-hari perjalanan. Kemudian kesabaran beliau itu teruji dengan
Beliau pergi ke beberapa negeri, ya, berguru, belajar, pergi lagi ke negeri yang lain seperti Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i itu berguru ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman, ke Irak, ke Mesir, ya. Masya Allah. Itulah kesabaran dalam menimba ilmu, kesabaran menuntut ilmu. Tidak bisa baru ngaji setahun, ya. Ada yang baru ngaji sebulan, ya. Bulan kedua udah males-malesan, ya. Nah, ini kesabaran penting sekali. Saya ingat dulu zaman masih berguru dulu, ya. Waktu itu belajar kitab tafsir Ibnu Katsir dengan guru saya, ya di daerah Jakarta Pusat. Beliau itu malam pelajaran Ibnu Katsir, subuhnya belajar tauhid, ya, akidah. Jadi mau nggak mau ya harus menginap di sekitar situ atau numpang menginap di rumah guru. Ya, itu saya lakukan dengan beberapa teman yang ikut belajar itu selama lebih kurang 4 tahun, ya. 4 tahun. Belajar kitab Ibnu Katsir mulai dari habis Isya sampai kadang sampai setengah 12, jam 11, ya. Habis itu istirahat, ba'da subuh belajar kitab tauhid, kitab ilmu akidah Islam, ya. Selama 4 tahun. Ya, itu saja terasa beratnya. Ya, kalau tidak sabar, ya ada juga teman-teman yang ikut waktu itu berguru, mereka tidak sabar, ya baru ada yang 6 bulan udah akhirnya mengundurkan diri, ya nggak meneruskan pelajaran lagi. Ya, kalau gurunya, ya ustadznya alhamdulillah semangat terus guru kami itu, alhamdulillah. Banyak, ya, terkenang masa-masa dulu berguru, ya, dengan beberapa guru-guru, ya, ustadz-ustadz senior, ya, ulama-ulama yang senior. Alhamdulillah. Tapi tidak seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i tentunya. Mereka lebih jauh lagi, ya, perjalanannya menimba ilmu dari negeri ke negeri. Masya Allah, ya. Dengan ujian alam ketika itu, ya, belum ada listrik, belum ada kendaraan seperti sekarang, naik motor, naik mobil, ya. Bis kota ada, ya. Zaman mereka dulu, ya, kendaraan satu-satunya ya naik kuda atau naik onta atau naik keledai, ya. Dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Yaman, atau dari Baghdad ke Mekah, dari Yaman ke Madinah, ya. Itu mereka menempuh jalur darat menggunakan kuda atau onta. Perjalanannya ya berhari-hari, bisa berminggu-minggu jauh. Kemudian medannya padang pasir, panas, ya. Ya kalau lagi hujan atau berdebu, Masya Allah, ya. Bayangkan itu keteguhan hati mereka dalam menimba ilmu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini seorang yang sangat hati-hati dalam masalah harta dunia, ya. Nah, ini akhlak ulama, nih, akhlak ulama. Abu Ismail At-Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan, Imam Tirmizi ini disebutkan dalam beberapa riwayat, ya banyak juga menjelaskan tentang Imam Ahmad. Di antaranya beliau katakan, datang seorang lelaki membawa uang sebanyak 10 dirham untuk Imam Ahmad. Tetapi Imam Ahmad menolak, ya. Ada juga yang mengatakan ada seorang memberikan 500 dinar kepada Imam Ahmad, namun Imam Ahmad tidak mau menerimanya. Juga pernah ada yang memberi 3.000 dinar, ya. Tetapi Imam Ahmad tidak mau menerimanya. Itulah seorang ulama, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah juga seorang muridnya, karena berterima kasih sudah mendapatkan ilmu, belajar dari Imam Ahmad,
Suatu ketika dia datang membawa uang ribuan dinar. Imam Ahmad ya menolaknya. Padahal muridnya tadi sebagai tanda terima kasih ya kepada guru. Begitulah Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini sangat hati-hati dalam berfatwa, ya, tidak sembarang bicara, sembarang omong, ya. Hati-hati dan sangat periksa sekali. Zakaria bin Yahya pernah berkata bahwa beberapa hadis yang harus dikuasai oleh seseorang hingga bisa menjadi mufti, apakah cukup 100.000 hadis? Dia menjawab tidak cukup. Hingga akhirnya ia berkata, apakah cukup 500.000 hadis? Dia menjawab, saya harap demikian. Ya, ini Zakaria bin Yahya ini bertanya kepada Imam Ahmad, untuk seseorang itu bisa berfatwa, bisa menjadi mufti, apakah cukup berbekal menguasai 100.000 hadis? Kata Imam Ahmad, tidak cukup. Hingga akhirnya ia berkata, apakah cukup 500.000 hadis? Dia menjawab, saya harap demikian. Ya, Masya Allah, harus menguasai 500.000 hadis. Bahkan bahwa siapa saja yang kamu ketahui mencela Imam Ahmad bin Hambal, maka ragukanlah agamanya. Sufyan bin Waqi mengatakan bahwa Ahmad bin Hambal di sisi kami adalah cobaan. Barang siapa mencela dia, maka dia adalah orang fasik. Begitulah ya pembelaan para ulama-ulama kepada Imam Ahmad bin Hambal. Karena betul-betul yang mereka saksikan, Ahmad bin Hambal ini, murid Imam Syafi'i ini yang bernama Ahmad bin Hambal ya, adalah orang yang soleh, orang yang baik. Maka siapa yang mencaci maki dia, dikatakan oleh ulama yang lain ya, tadi orang yang mencaci maki Imam Ahmad, memusuhi Imam Ahmad, itu adalah orang fasik ya. Itu Al-Imam Sufyan bin Waqi rahimahullah yang mengatakan demikian ya. Demikian Imam Ahmad ini tumbuh sebagai seorang ahli ilmu di zaman banyaknya fitnah terhadap pemahaman Islam. Yaitu zaman beliau itu muncul pemahaman Jahmiyah ya. Yang Jahmiyah ini terang-terangan ya kepada Khalifah Al-Mahdi ya, Ar-Rasyid dan Al-Amin. Bahkan Khalifah Ar-Rasyid pernah mengancam akan membunuh Bishr bin Ghiyath Al-Marisi yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Namun dia terus bersembunyi pada masa Khilafah Ar-Rasyid. Baru setelah dia wafat, dia menampakkan kebid'ahannya dan menyeru manusia kepada kesesatan itu. Yaitu zaman dulu itu muncul kesesatan ya, kalangan Jahmiyah yang menyerukan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi dikatakan oleh mereka adalah makhluk ya. Imam Syafi'i sudah mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk ya, maka dia adalah orang yang sudah kufur lah, kafir ya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata Imam Syafi'i. Ya, begitu kerasnya ulama mengecam pendapat atau perkataan orang-orang dahulu itu yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah, kata Imam Syafi'i, firman Allah, kalamullah, firman Allah. Ya, siapa yang menyampaikan Al-Quran itu bukan firman Allah dan mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya orang itu sudah kafir, sudah kufur, sudah ingkar dari keimanan. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, orang-orang Jahmiyah berhasil menjadikan paham Jahmiyah sebagai ajaran resmi negara. Di antara ajaran mereka adalah menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Lalu penguasa pun memaksa seluruh rakyatnya ketika itu untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Terutama para ulama ya, dipaksa untuk menerima dan mengatakan hal itu. Barang siapa mau menuruti dan tunduk pada ajaran mereka itu, ajaran Jahmiyah itu ya, yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia selamat dari siksaan dari penguasa yang sudah terpengaruh faham sesat itu. Bagi yang menolak
yang bersikukuh dengan mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah, Al-Quran firman Allah, Al-Quran bukan makhluk, maka orang itu akan mencicipi cambukan dan pukulan serta kurungan dalam penjara. Karena beratnya siksaan dan parahnya penderitaan, banyak ulama yang tidak kuat, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak kuat menahannya, yang akhirnya mengucapkan apa yang dituntut oleh penguasa zalim ketika itu. Meski hanya ulama-ulama itu hanya mengucapkan di lisannya, di hati mereka tetap Al-Quran itu firman Allah. Begitulah zaman dahulu itu, sampai harus mengucapkan. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, orang-orang Jahmiyah berhasil menjadikan paham Jahmiyah sebagai ajaran resmi negara. Di antara ajaran mereka adalah menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Lalu penguasa pun memaksa seluruh rakyatnya ketika itu untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Terutama para ulama dipaksa untuk menerima dan mengatakan hal itu. Barang siapa mau menuruti dan tunduk pada ajaran mereka itu, ajaran Jahmiyah itu, yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia selamat dari siksaan dari penguasa yang sudah terpengaruh faham sesat itu. Bagi yang menolak, yang bersikukuh dengan mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah, Al-Quran firman Allah, Al-Quran bukan makhluk, maka orang itu akan mencicipi cambukan dan pukulan serta kurungan dalam penjara. Karena beratnya siksaan dan parahnya penderitaan, banyak ulama yang tidak kuat, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak kuat menahannya, yang akhirnya mengucapkan apa yang dituntut oleh penguasa zalim ketika itu. Meski hanya ulama-ulama itu hanya mengucapkan di lisannya, di hati mereka tetap Al-Quran itu firman Allah. Begitulah zaman dahulu itu, sampai harus mengucapkan. Kalau nggak mau mengucapkan, dicambuk, dipenjarain. Banyak yang membisiki Imam Ahmad bin Hanbal untuk menyembunyikan keyakinannya agar selamat dari siksaan, penderitaan, ancaman dari penguasa yang sudah terkena paham Jahmiyah ketika itu. Tapi Imam Ahmad menjawab, bagaimana kalian menyikapi hadis? Sesungguhnya orang-orang sebelum Khabbab, yaitu sabda Rasulullah SAW, ada yang digergaji kepalanya namun tidak membuatnya berpaling dari agama Islam. Ini memang ada sebagaimana yang diuraikan dalam hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari tentang sahabat zaman Rasulullah itu mempertahankan imannya dengan kepalanya digergaji, dia tetap mempertahankan imannya. Jadi Imam Ahmad berhujah seperti itu. Saya tidak peduli, kata Imam Ahmad, dengan kurungan penjara, hatta penjara dan rumahku sama saja, kata Imam Ahmad. Ketegaran dan ketabahan beliau dalam menghadapi cobaan, menderanya, digambarkan oleh Al-Imam Ishaq bin Ibrahim rahimahullah. Saya belum pernah melihat seorang yang masuk ke penguasa lebih tegar dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kami saat itu di mata penguasa hanya seperti lalat. Tidak ada artinya oleh si penguasa yang sudah terpengaruh paham Jahmiyah itu, paham yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di saat menghadapi terpaan fitnah yang sangat dahsyat tersebut, di zaman beliau itu, dan deraan siksaan yang luar biasa, beliau Imam Ahmad bin Hanbal masih berpikir jernih dan tidak emosi, tetap mengambil pelajaran meski datang dari orang yang lebih rendah ilmunya. Imam Ahmad mengatakan, semenjak terjadinya fitnah, saya belum pernah mendengar suatu kalimat yang lebih mengesankan dan kalimat yang diucapkan oleh seorang Arab Badui kepada saya. Wahai Ahmad, jika engkau terbunuh karena kebenaran, maka engkau mati syahid. Dan jika engkau selamat, maka Anda hidup mulia. Kata Imam Ahmad, maka hatiku bertambah kuat. Artinya membuat hati beliau tambah kuat, untuk mempertahankan sikap beliau, menampakkan sikap beliau kepada penguasa bahwa beliau sebagai ulama Ahlus Sunnah membela sunnah sebagaimana yang diajarkan guru beliau Imam Syafi'i, tegar di atas sunnah. Imam Ahmad tidak mau mengatakan mengikuti kemauan penguasa ketika itu yang memaksa
supaya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, beliau bertahan dengan mengatakan Al-Quran adalah firman Allah, ya, bukan makhluk. Imam Ahmad ini adalah seorang yang pembela sunnah, ya. Pada masa itu, walaupun penguasa ketika itu berbuat zalim kepada para ulama, namun beliau, walaupun murid beliau beribu-ribu jumlahnya, ratusan ribu barangkali, ya, kalau disebar di berbagai negeri, murid-murid Imam Ahmad itu sudah banyak sekali. Tapi beliau tidak pernah berfikir untuk memberontak, ya, untuk menggulingkan atau mencaci maki penguasanya, tidak pernah. Sebagai seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, beliau sabar, ya, menghadapi ujian itu, dan tidak pernah beliau berpikir untuk, ya, melakukan perlawanan dan lain-lain kepada ulama, kesultanan atau pemerintahan Islam ketika itu. Walaupun jelas-jelas ketika itu sang khalifah atau pemimpin di situ sudah terpengaruh dengan faham, ya, Jahmiyah yang berpendapat Al-Quran itu makhluk. Yang jelas-jelas itu kata Imam Syafi'i suatu pendapat kufur, ya, pendapat yang menyelisihi, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, menyelisihi Al-Quran dan hadis yang sahih. Tapi ulama-ulama Ahlussunnah tidak melakukan pemberontakan atau perlawanan menjelek-jelekkan penguasanya, tidak membuat kekacauan, ya, apalagi kita sekarang mendemo dan lain-lain, tidak. Itulah akhlaknya Imam Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Sekiranya Imam Abu Hanifah ketika beliau dipenjarakan, disiksa, beliau menyuruhkan murid-muridnya untuk melakukan perlawanan, itu bisa terguling sultannya ketika itu, tapi tak mau, ya, Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Malik, ya. Begitu juga Imam Syafi'i, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Karena itulah akhlak ulama 4 imam mazhab, ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, kecerdasannya diakui oleh banyak ulama, sama dengan Imam Syafi'i, ya, yang kecerdasannya diakui Imam Malik. Hanya 9 hari, 9 malam Imam Syafi'i itu sudah menghafal kitab gurunya, yaitu Al-Muwatta, kitab Imam Malik, ya, sehingga Imam Malik memuji Imam Syafi'i. Waktu itu masih sangat muda belia Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal ini dikenal sebagai seorang yang cerdas. Putra beliau yang bernama Saleh mengatakan, ayahku pernah bercerita, Husain meninggal dunia saat saya berusia 20 tahun. Kala itu saya telah hafal apa yang kudengar darinya. Jadi Husain itu salah satu guru beliau, ya. Ketika belajar dengan Husain, ya, Imam Husain, Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah berusia 20 tahun ketika itu, ya. Dan apa yang diucapkan gurunya itu langsung dihafalnya, hafal dia langsung, ya. Apa yang diucapkannya aku hafal. Abdullah putra beliau mengatakan bahwa ayah beliau yaitu Imam Ahmad pernah menyuruhku, ambillah kitab Musannaf Waqi mana saja yang kamu kehendaki, lalu tanyakanlah yang kamu mau tentang matan hadis, ya, nanti ku beritahu sanadnya. Atau sebaliknya, kamu tanyakan tentang sanadnya, nanti ku beritahu matan hadisnya. Ya, Masya Allah, ya. Ilmunya Imam Ahmad, hafalannya kuat sekali, ya. Sama dengan gurunya Imam Syafi'i, hafalannya kuat sekali. Imam Abu Zur'ah rahimahullah pernah ditanya, ya Abu Zur'ah, siapa orang yang lebih kuat hafalannya, Anda atau Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Abu Zur'ah menjawab, Imam Ahmad bin Hanbal. Ia masih ditanya, Imam Abu Zur'ah ditanya lagi, bagaimana engkau tahu? Imam Abu Zur'ah menjawab, saya mendapati di bagian depan kitabnya tidak tercantum nama-nama perawi, karena dia hafal nama-nama perawi tersebut, sedangkan saya tidak mampu melakukannya.
Imam Ahmad bin Hambal hafal satu juta hadis, kata Imam Abu Zur'ah, ya. Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis, kata Imam Abu Zur'ah. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal itu, kata Imam Abu Zur'ah, tidak memerlukan catatan-catatan di catatan-catatan kecil tentang hadis. Dia hafal di dalam otaknya, dia hafal 1 juta hadis dari matannya sampai sanadnya. Masya Allah ilmunya, ya. Kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Sama halnya dengan Imam Syafi'i, diberikan Allah kelebihan, ya. Muhammad bin Abbas An-Nahwi bercerita, saya pernah melihat Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata beliau badannya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Wajahnya tampan, ya. Di jenggotnya masih ada yang hitam, ya. Ia senang berpakaian tebal berwarna putih, ya, dan bersorban serta memakai kain, ya. Yang lain mengatakan kulitnya berwarna sawo matang, ya. Ya seperti kulit orang Indonesia lah, begitu, ya. Imam Ahmad bin Hambal telah menghafal Al-Quran pada usia 15 tahun. 30 juz dia sudah hafal Quran di usia 15 tahun. Ia juga mahir baca tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya, ya. Lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal usianya 15 tahun. Ia telah mempelajari hadis sejak kecil, dan untuk mempelajari hadis Imam Ahmad pernah pindah, ya, atau merantau ke Syam, Syria, Hijaz, Yaman, dan negara-negara lainnya, sehingga akhirnya beliau menjadi tokoh ulama yang bertakwa, soleh, zuhud, ya. Imam Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Ia menghafal sampai 1 juta hadis. Imam Syafi'i mengatakan tentang diri Imam Ahmad, setelah saya keluar dari Baghdad, tidak ada orang yang saya tinggalkan di sana yang lebih terpuji, lebih soleh, dan lebih berilmu daripada Ahmad bin Hambal. Imam Abdul Razak bin Hamman, yang juga salah satu guru dari Imam Ahmad, berkata tentang muridnya, saya tidak pernah melihat orang sefakih dan sewara Ahmad bin Hambal, ya. Ini persaksian guru-gurunya, Masya Allah, ya. Begitulah Imam Ahmad bin Hambal dalam persaksian sahabatnya, guru-gurunya, alim ulama yang sezaman dengannya. Akhir hayatnya Imam Ahmad bin Hambal, beliau wafat, ya, pada usia 77 tahun, ya. Hari Jumat pagi hari beliau sakit, ya. Yang sakitnya kian parah pada hari Kamis, ya, dan sebelum wafat ia memberikan isyarat pada keluarganya agar ia diwudukkan. Kemudian keluarganya pun mewudukkan beliau. Ketika beliau sudah berwudu, Imam Ahmad sambil berzikir, ya, memberi isyarat kepada keluarganya agar menyela-nyela jarinya, yaitu ketika diwudukkan itu. Dia mengembuskan nafas terakhirnya di pagi hari itu, hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal 241 Hijriah, dalam usia 77 tahun di kota Baghdad. Beliau dimakamkan di pemakaman Al-Harab. Jenazah beliau dihadiri 800.000 pelayat laki-laki dan 60.000 pelayat perempuan, ya. Bayangkan yang mengantarkan jenazah beliau, Masya Allah, banyak sekali. Beliau wafat di Baghdad dalam usia 77 tahun, ya. Beliau lahir tanggal 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah, ya. Yaitu kalau dalam Masehi 780 Masehi. Wafatnya 12 Rabiul Awal, ya, bulannya sama, bulan lahir dan wafatnya, ya, dalam usia 77 tahun, tahun 241 Hijriah beliau wafat, ya. Atau dalam Masehi itu tanggal 4 Agustus 855,
Masehi, 855 Masehi. Ya. Demikianlah kisah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al-Marwazi, ya, seorang ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah yang legendaris, ya, dan beliau adalah muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, yang juga seorang ulama besar pembela as-sunnah, ya. Semoga bermanfaat, semoga Allah berikan kepada kita keberkahan, keilmuan, cahaya ilmu, ya, sebagaimana 4 imam mazhab. Setidaknya kita dapat mengikuti akhlak mereka, ya, kewaraan mereka, kezuhudan mereka, kesabaran mereka dalam menimba ilmu. Demikianlah yang dapat kita pelajari tentang 4 imam mazhab. Semoga bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat, dan menjadi kenang-kenangan bagi kita saat ini sebagai suatu kenangan menimba ilmu, telah mempelajari tentang orang-orang soleh, yakni 4 imam mazhab: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. 4 ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang hidup di zaman generasi salaful ummah, salafus saleh, yakni di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya Allah ya Karim, berkahilah hidup kami, berkahilah pengetahuan yang ada pada kami, dan berilah cahaya pada hati dan fikiran kami dengan cahaya Al-Quran. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, dan berikanlah kami jalan untuk selalu mendekat kepada Engkau, dan dekatkanlah kami kepada orang-orang yang hatinya dekat kepada Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa rabbal izzatil amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.